Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, yang jelas masih diberikan hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berarti masih memberikan kesempatan ya. Ini untuk saya pribadi dan umumnya kepada rekan-rekan dimanapun Anda berada ya. Ini suatu pesan yang sangat penting ini. Allah masih memberikan kita hidup itu masih diberikan dua kesempatan. Yang pertama ya, yang masih hidup itu masih bisa memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan yang pertama. Yang kedua, masih diberikan kesempatan untuk menambah, mengumpulkan ya, mencari bekal yaitu besok untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu masih diberikan kesempatan. Mengapa demikian ya? Orang yang sudah meninggal itu para alim ulama, para dai ya, itu sudah sering mengatakan bahwa di alam kubur dia minta balik ya. Orang-orang yang di alam kubur itu minta balik walaupun sebentar. Nah, minta dihidupkan kembali untuk apa? Dia akan beramal walaupun sebentar. Oleh karena itu kesempatan yang masih diberikan kepada kita ini, ayo jangan disia-siakan, manfaatkan. Ya, tidak hanya bersyukur saja, melaksanakan perintah-perintah Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat itu. Ya, itu kesempatan. Salawat berserta salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliaulah yang harus kita tunggu-tunggu syafaatnya, kita mohon syafaatnya. Semoga besok kelak di alam akhirat sana kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dunia ini mendapatkan keberkahan dari kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basori Official. Ya, kali ini ya saya akan membacakan testimoni dan akan sekedar sharing menjawab ya, bukan sharing ya. Menjawab rekan-rekan yang sudah bertanya, yang sudah memberikan pemasukan baik di WA maupun di kolom komen. Ya, sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya, siapa yang komen itu semuanya akan saya jawab. Ya, hanya ada yang cepat, ada yang lambat, dan juga saya menjawab ada yang berbentuk video, ada juga saya jawab secara langsung. Bagi yang belum terjawab itu bukan berarti dibiarkan, ya dituntut dengan sabar. Kemudian saya doakan kepada rekan-rekan semuanya yang sudah komen, yang sudah memberikan pemasukan, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, diberikan banyak rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang punya hutang, ya Allah lunaskanlah hutangnya, berikanlah rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ya, saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat yang saya simpulkan seperti ini ya. Amalan apa ya Pak? Ya, amalan apa itu yang diminta? Karena yang banyak komen itu adalah mengenai rezeki ya, mengenai kebutuhan, mengenai yang jelas amanah, mempunyai hutang yang banyak ya. Ya, ada yang kena tipu, ada juga yang perdagangannya macet, ada juga yang ya pokoknya intinya mengenai hutang. Ya, sehingga utang yang baik yang dari
bank maupun utang dari apa, ada yang banyak yang macet, ya itu apa amalannya? Itulah yang akan saya jawab, sahabat-sahabat semuanya ya. Sebelum saya menjawab itu, ya ayo sambil mendengarkan, sambil menengok saya cerita, nggak usah terlalu serius ya. Ini yang baik ya dipakai, yang tidak baik tidak usah dipakai, nggak usah terlalu serius ya. Ya, sambil mendengarkan, ayo bagi sahabat-sahabat tulis di kolom komen bagi yang doa-doa yang terbaik belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ditulis di bawah ini. Ya insya Allah yang ditulis di kolom komen ini yang mengaminkan tidak saya sendiri. Ya, siapa yang nengok YouTube ini mengaminkan ya, semoga dengan diaminkan orang banyak, ya hajat-hajat kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa doanya itu ditulis sholawat terlebih dahulu. Karena doa tanpa sholawat itu melayang-layang, doa itu tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tanpa dibacakan sholawat. Yang bisa menerobos hijab di antara doa dengan Allah, ada hijabnya, yang bisa menerobos adalah bacaan sholawat. Oleh karena itu baca, tulis dulu. Sudah dapat 2 pahala. Yang pertama pahala menulis sholawat. Selagi belum dihapus ya, baik ditulis ya. Kalau sekarang kan nulisnya itu di HP. Selagi belum dihapus, malaikat memohonkan ampun kepada orang yang menulis. Itu yang pertama. Orang yang membaca sholawat, ya ini ya berkali-kali saya sampaikan bahwa satu sholawat itu adalah Allah balas 10 rahmat. Kemudian 10 keburukan akan dihapuskan dan 10 derajat akan dinaikkan. 70 pintu-pintu rahmat. Subhanallah, memang kalau sholawat ini tidak asing lagi, sudah banyak dalil-dalil, testimoni memang luar biasa. Ya, man sholla alaihi sallallahu alaihi biha asron. Itu kata Rasulullah. Ya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, pasti Allah balas 10 rahmat. 1 dibalas 10. Maka ayo ditulis ya di dalam kolom komennya. Sahabat-sahabat semuanya, begini ya, sebelum saya menjawab apa solusinya, ini adalah ada suatu kisah ya. Kisah zaman dahulu yang berasal dari Mesir ya. Kisah ini saya baca bahwa ada seseorang, orang yang sudah tua, itu adalah terlilit hutang. Ya terlilit hutang, hutangnya adalah kemana-mana sehingga dia hidupnya susah. Sudah berusaha, ya namanya kalau sudah terlilit, namanya kalau sudah memang berat hutang itu, ya usaha kemana saja, ya malah tambah tambah tenggelam itu kadang ya. Jadi sudah dicari solusi kemana saja. Ya sudah kerja apa saja. Ya nampaknya adalah semua jalan itu buntu karena hutangnya saking banyak ya. Saking banyaknya hutangnya itu seolah-olah buntu. Maka dia dengan pening, dengan susah payah, dia akhirnya putuskan dialah menghadap kepada ulama, yaitu di waktu itu ulama yang terkenal di Mesir itu. Kemudian dia bilang, minta amalan ya, sama dengan tadi itu, banyak yang WA-nya itu minta amalan ya. Amalan apa Kiai? Amalan apa itu kalau orang Indonesia Kiai? Amalan apa itu Syekh, kira-kira yang bisa untuk meringankan saya, bisa hutang saya bisa lunas. Ya, kemudian saya ini menjawab, ya bacalah sholawat sebanyak-banyak. Karena sholawat itu bisa Allah memberikan jalan keluar bagi yang mendapat kesulitan. Ya itu memang ada hadis saya. Man asarot ilai hajatuhu falyusir ilai minas sholat. Itu hadisnya saya baca. Yang artinya seperti ini, wahai umatku, itu kata Rasulullah, apabila ada kesulitan, perbanyaklah membaca sholawat. Kemudian orang tua ini percaya kepada Syekh tadi,
bahwa dia disuruh memperbanyak sholawat, insya Allah nanti akan Allah berikan jalan keluar. Nah, kemudian betul dia mendawamkan sholawat siang malam, semakin banyak, ya dibaca terus. Dengan penuh dengan keyakinan, penuh dengan ikhlas. Ya artinya yakin itu ya betul yakin bahwa Allah akan menolong. Bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, percaya bahwa hadis atau Al-Quran atau yang sudah disampaikan Syekh itu dia langsung percaya, langsung didawamkan. Karena syaratnya itu memang apa saja itu yakin. Kalau tidak yakin ya tidak jadi. Ya kalau tidak yakin bahwa tidak yakin kalau Allah itu akan menolong ya enggak jadi. Nah, maka dia itu pulang dengan yakin, dengan ikhlas. Dengan ikhlas itu ya tidak ditunggu-tunggu, artinya enggak begini. Loh, sudah sekian hari kok enggak datang-datang ya. Apa pertolongan Allah itu namanya adalah tidak ikhlas. Dia pokoknya mendawamkan sholawat apa yang disampaikan oleh Syekh tadi. Bacakan terus tiap hari. Akhirnya pada suatu hari dia punya tamu. Dia punya tamu yang mana tamu itu tahunya dia terkejut. Tamunya itu adalah kawan dia yang sudah lama tidak ketemu dan dia dulu punya hutang. Aduh, itu tahunya dia kawannya itu datang ngantar uang atau bayar hutang bahkan dilebihkan. Ini ya bahkan dilebihkan. Alhamdulillah ada pertolongan Allah, akhirnya adalah uang yang dari kawannya tadi bisa untuk membayar hutang. Nah itulah kalau Allah sudah menolong itu ya tidak kurang jalan. Maka kepada sahabat-sahabat ya dengan testimoni ini, dengan kisah-kisah, dengan keajaiban, keberkahan membaca sholawat itu hendaknya adalah sebagai motivasi. Nah, sebagai motivasi orang itu sebagai motivasi tidak terlalu dihitung-hitung ya. Wah ini apakah mungkin apa enggak? Ayo laksanakan. Ya, dengan yakin ya, dengan keyakinan yang penuh tentunya yang terakhir adalah dengan sabar. Maka kepada sahabat-sahabat yang bertanya baik di kolom komen maupun di WA saya itulah jawabannya. Sholawat jalan keluarnya. Nah, perbanyak dan yakin ya dekatkan diri kepada Allah terus membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Sudah banyak testimoni orang yang lunas hutangnya itu karena sholawat. Maka alhamdulillah dengan cerita ini semoga kita semuanya bisa mengambil kesimpulan, bisa tambah semangat, bisa tambah termotivasi ya. Tidak ada jalan lain selain membaca apa itu ya usaha, tetap usaha ya. Yang kawan yang baru SMS ya, yang baru SMS begitu juga jawabannya. Ya, jadi kemarin adalah dia sudah tertipu sampai M. Ya sudah banyak testimoni yang hutangnya sampai M, hutangnya sampai apa sudah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir pesan saya adalah istiqomah. Sholawatnya istiqomah, kemudian adalah yakin, istiqomah itu ya terus. Istiqomah itu ya terus menerus. Bukan apa itu, wah istiqomah berapa hari itu Pak. Ya namanya istiqomah ya sampai ya selama apa itu nyawa masih ada di badan ini. Sampai innalillahi membacanya seterusnya. Jadi ya itu istiqomah. Kemudian yakin bahwa dengan kita membaca sholawat ini Allah akan memberikan jalan keluar. Yang ketiga adalah pasrah. Tawakal ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah dengan sabar ya. Dengan sabar, dengan penuh ikhlas juga, penuh ikhlas. Kalau ikhlas itu ya tidak ditunggu-tunggu membaca sholawat, ya membaca sholawat. Niat karena Allah, niat cinta kepada Rasulullah agar besok kelak mendapatkan syafaat, mendapatkan keberkahan hidup kita. Begitu.
ya dengan ikhlas niatnya. Jangan apa itu dihitung-hitung, oh sudah seminggu, sudah 1 bulan kok belum ada apa-apa, si A itu 2 minggu saja, nah itu berbeda ya, berbeda antara kita dengan kawan kita itu adalah berbeda. Artinya itu ya tidak sama walaupun cara ibadahnya itu adalah sama. Bisa juga kawan kita itu sudah kenal, sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah lama, sudah banyak apanya itu ibadahnya, kita baru kenal. Yang penting ayo memperbanyak membaca sholawat. Ya, demikian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.